Summa sa'ida ma'a Jibril ila sama'il ula. Kemudian Rasulullah naik bersama malaikat Jibril ke langit pertama. Naik ke langit pertama. Apa yang didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit pertama? Fara'a Adam alaihi salam. Maka Rasulullah melihat Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Di langit yang pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Summa sa'ida ila as-sama'is tsaniyah. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan ke langit yang dua, lapisan kedua. Fara'a Isa. Di langit lapisan kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa. Wa Yahya dan Nabi Yahya. Di sana ada dua nabi, Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Summa ila sama'is salisa, kemudian naik berlanjut ke langit nomor 3, Fara'a Yusuf. Maka Rasulullah melihat Nabi Yusuf. Summa sa'ida as-sama' ar-rabi'atah. Summa sa'ida ila as-sama'ir rabi'ah. Ila as-sama'ir rabi'ati. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke langit nomor 4, Fara'a Idrisa. Di langit nomor 4 ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Summa sa'ida ila as-sama'il khamisah. Kemudian naik ke langit nomor 5, Fara'a Harun, bertemu dengan Nabi Harun, melihat Nabi Harun. Summa sa'ida ila as-sama'is sadisati Fara'a Musa. Baru di langit nomor 6 Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Summa sa'ida ila as-sama'is sabi'ah. Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanan ke langit nomor 7, Fara'a al-Baital Ma'mur. Jangan lupa tap-tap layarnya teman-teman, tap-tap layarnya biar rami. Fara'a al-Baital Ma'murah alladhi tahujjuhul malaikatu wa huwa fawqal ka'bati amudiyan. Fara'a Ibrahim yusnidu dhahrahu ilal Baitil Ma'mur. Kemudian di langit nomor 7 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur, rumah Baitul Ma'mur yang Al-Ma'mur yang rami, Al-Baitul Ma'mur alladzi tahujjuhul malaikah. Wa huwa Baitul Ma'mur ini fawqal Ka'bati. Posisinya berada di atas Ka'bah. Baitul Ma'mur. Posisi Baitul Ma'mur ini berada di atas Ka'bah. Amudian ini secara tiang. Jadi lurus posisi Baitul Ma'mur ini posisinya lurus di atas Ka'bah. Fara'a Ibrahim, maka Nabi di Baitul Ma'mur ini melihat Nabi Ibrahim yusnidu dhahrahu ilal Baitil Ma'mur, menyandarkan punggungnya. Nabi Ibrahim menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Summa dhahaba ila sidratil muntaha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Sidratul Muntaha. Nah, di sini puncak perjalanan Rasulullah, perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah, yaitu puncaknya di Sidratul Muntaha. Wa huna waqafa Jibrilu. Di sini malaikat Jibril berhenti. Malaikat Jibril tidak menemani lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Sidratul Muntaha itu sendirian. Wa qala lin Nabi, malaikat Jibril berkata kepada Nabi, taqaddam fa in taqaddamta ikhtaraqta wa in taqaddamtu ikhtaraqtu. Taqaddam majulah. Ini perintah dari malaikat Jibril, majulah. In taqaddamta ikhtaraqta. Jika kamu maju masuk ikhtaraqta, maka kamu akan lebur. Wa in taqaddamtu ikhtaraqtu. Apabila saya yang masuk, yang maju, ikhtaraqtu, maka saya akan lebur.
Fawasala ila makanin lam yasil ilaihi makhluqun. Maka jangan lupa tertib layar teman-teman, tertib layar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada suatu tempat, sampai ke sebuah tempat lam yasil ilaihi makhluqun, yang tidak pernah disinggahi oleh makhluk siapapun. Di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu ada sebuah tempat yang tidak pernah disinggahi makhluk apapun. Fakallamahu rabbuhu fafaradu alaihi salata. Nah, disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima risalah secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui perantara apapun, tidak melalui perantara malaikat dan lain sebagainya. Jadi perintah kewajiban sholat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima mandat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saking istimewanya sholat, saking istimewanya sholat. Maka kata Syekh Sya'rawi menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang sangat agung, yang sangat mulia, di mana di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan risalah, mandat, turunnya perintah kewajiban sholat kepada Rasulullah dan kepada umatnya, kepada umat Islam. Ini suatu pertanda bahwa ketika kita analogikan, apabila seseorang mengundang, ya, seseorang mengundang, berarti kan dia yang diundang itu kan orang penting. Kayak seseorang, saya ngundang kiai, ngundang ustadz. Nah, kenapa saya kok ngundang kiai atau ngundang ustadz? Karena kiai yang saya undang itu orang penting, orang terhormat. Begitu juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk melakukan Isra Mi'raj, diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu, risalah, sholat secara langsung. Itu pertama menunjukkan bahwa Rasulullah ini adalah pilihan Allah. Rasulullah adalah pilihan dan orang yang sangat dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah. Yang nomor dua, apa yang disampaikan, yang dimandatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara langsung, yaitu sholat, itu merupakan sesuatu yang sangat istimewa sekali. Kan beda ya ketika kita analogikan, semisal saya memberi sesuatu ke si fulan, saya titipkan ke seseorang, ini sampaikan ke si fulan, saya nitip barang ini, sampaikan ke si fulan, saya kasih. Beda ketika saya mengasihnya secara langsung. Itu suatu keistimewaan bagi orang yang saya berikan. Misal saya contohkan begini lagi. Misal saya diberi kitab oleh kiai, saya diberi kitab sama kiai saya, misal diberi langsung sama kiai, ini Ahmadi, saya kitab ini saya hadiahkan kamu. Berarti sangat istimewa,
Sungguh keistimewaan yang sangat besar bagi saya diberikan kitab secara langsung oleh kiai saya. Timbangi semisal kiai saya ngasih kitab ke saya, dititipkan, sama-sama istimewa, tapi beda, rasanya beda ketika diberikan langsung, secara langsung, seperti itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima wahyu risalah solat itu Rasulullah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keistimewaannya, keistimewaan Rasulullah dan keistimewaan solat, ya. Keistimewaan solat. Jadi tidak main-main. Rasulullah menerima wahyu solat itu diundang langsung oleh Allah dan diperintahkan sampaikan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perintah kewajiban sholat itu tidak ada alasan bagi kita umat Islam untuk meninggalkan sholat. Tidak ada alasan apapun. Sakit semisal, ulama-ulama fikih membahas bahwa sakit itu tidak termasuk uzur yang bisa seseorang meninggalkan sholat. Itu tidak termasuk uzur. Kesibukan semisal ya, kesibukan yang lain juga tidak masuk alasan dia meninggalkan sholat. Seperti itu. Selama dia mampu melaksanakan sholat, laksanakan semampunya. Semisal tidak bisa berdiri, bisanya duduk, sholat duduk. Berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, berbaringnya yang bisa, sholat berbaring. Sholat berbaring, miring, menghadap ke kiblat, Oh ternyata berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, berbaring tidak bisa. Maka kata ulama, sholat pakai isyarah. Pakai isyarah itu pakai kedipan mata boleh. Ya, pakai kedipan mata atau pakai isyarah dengan anggota tubuh yang lain boleh. Atau bagi orang yang sudah tidak berdaya sama sekali, cukup dalam lintaskan dalam hatinya bahwa dalam hatinya sholat. Itu saking keistimewanya sholat ya. Saking istimewanya sholat, tidak boleh kita tinggalkan karena kesibukan yang lain, karena alasan sakit dan sebagainya. Beda dengan semisal kewajiban haji. Haji itu wajib bagi kita dengan syarat. Dengan syarat apa? Istitoah, mampu secara fisik, mampu secara ekonomi. Itu haji. Puasa itu wajib bagi orang yang fisiknya kuat. Ya. Bagi orang yang fisiknya kuat. Kalau fisiknya tidak kuat, tidak wajib. Orang yang sudah tua renta misalnya, kalau puasa bisa langsung semaput. Nah, orang tua renta, maka dia tidak wajib puasa. Zakat juga bagi yang mampu, yang punya harta, dan harta yang dimilikinya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam bab zakat. Seperti itu. Beda dengan sholat. Sholat wajib bagi orang mukmin dalam keadaan apapun. Nah, baik dalam keadaan sehat, dalam kondisi sehat, kondisi sakit, kondisi nyantai, kondisi sibuk, dan lain sebagainya. Tetap wajib.
Allah. Walamma ada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila qaumihi akhbarahum bima ra'ahu fa saddaqahu man kana qawiyyal iman wartadda du'afaul iman. Ini singkat sekali ya. Menurut sebagian riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu salat, risalah salat itu pertama kali sebanyak 50 rakaat. Mas Ali, selamat bergabung. Ya teman-teman, di tap-tap layarnya dulu teman-teman. Ini kalau nggak di tap-tap layar nih ayo teman-teman, tap-tap layarnya teman-teman. Jadi pertama itu yang diterima adalah 50 rakaat. Tapi saking Rasulullah harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim, karena saking Rasulullah kasihan, penuh kasih sayang kepada orang-orang mukmin, masih melakukan negosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih ditawar, melakukan tawar-menawar dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan bahwa ketika posisi Rasulullah di langit ke-7, turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Bertemu dengan Nabi Musa, ditanya sama Nabi Musa, "Kamu mendapatkan risalah apa?" Seperti itu. Mendapatkan risalah apa? Perintah apa dari Allah Subhanahu wa taala? Dijawab sama Rasulullah bahwa Rasulullah mendapatkan risalah berupa salat sebanyak 50 rakaat. Kaget. Situ Nabi Musa kaget. Itu umat kamu tidak akan mampu seperti itu. Pokoknya dijelaskanlah bahwa ini hal yang berat dan sebagainya. Kemudian apa? Kamu kembali lagi, kata Nabi Musa, kembali lagi ke Allah, minta dikurangi. Kembali lagi Rasulullah, kembali lagi, naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik, kemudian dikurangi 5. Balik lagi ke Nabi Musa, ini masih berat katanya. Sampai bolak-balik Rasulullah, bolak-balik, akhirnya sampai sisa 5. Sampai sisa 5 itu saja, kata Nabi Musa, ini masih berat, umatmu tidak akan mampu, ini berat, umatmu tidak akan kuat. Seperti itu. Kembali lagi ke Allah, minta dikurangi lagi. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah tidak mau balik lagi karena sudah merasa tidak enak, malu. Akhirnya kembali Rasulullah pulang. Mulyadi putra Pratama, Muyadi, teretan. Saya tetap layar banyak teretan. Dan Muyadi, layar banyak, merah-merah. Ayo teman-teman sekalian, jangan lupa tap layar. Rasulullah kembali turun, pulang ke asal tempat semula ya, di Masjidil Haram di Mekah. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi harinya menyampaikan peristiwa-peristiwa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama Isra Mi'raj. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan
Rasulullah menjelaskan bahwa Rasulullah mendapatkan amanah risalah yang harus disampaikan kepada umat, yaitu berupa sholat 5 waktu. Itu yang disampaikan. Bagi orang yang memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, kepercayaan kepada Rasulullah, maka orang tersebut tidak akan mempertanyakan, dia akan percaya. Dia akan percaya. Tetapi orang-orang yang imannya lemah, imannya tidak kuat, gampang terpengaruh, gampang terombang-ambing, gampang terbawa arus, apa yang akan terjadi? Dia tidak akan percaya. Seperti itu. Dia tidak akan percaya. Masa dinalar secara logika ya. Dinalar secara logika, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja itu sudah menempuh, kalau perjalanan melalui menggunakan pesawat itu lebih dari 1 jam. Lebih dari 1 jam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ibarat dari sini, dari Bandara Juanda ke Bandara Kuala Lumpur misal, itu kan 1 jam lebih. Itu kalau ditempuh dengan dengan pesawat. Dulu kan nggak ada pesawat. Kalau ditempuh dengan jalan darat, seperti menggunakan unta atau menggunakan kuda, itu bisa berbulan-bulan, teman-teman. Gimana orang-orang itu mau percaya? Bagi orang yang tidak memiliki iman yang kuat, tidak percaya beneran. Wah, ini tidak mungkin, Muhammad ini ngibul aja gitu. Tidak mungkin perjalanan dari sini, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh hanya 1 malam. Enggak sampai 1 malam. Seperti itu. Itu suatu yang mustahil, kata mereka yang tidak percaya, kata mereka yang tidak memiliki iman yang kuat. Lebih-lebih pengakuan bahwa Rasulullah itu mengaku naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit paling atas, langit nomor 7. Itu kan kalau diukur secara logika kan tidak logis. Tetapi ini lagi-lagi teman-teman sekalian, ini berurusan dengan al-iman, berurusan dengan i'tiqad, keyakinan. Seperti itu, tidak bisa nalar dengan logika. Tidak bisa dinalar dengan logika. Seperti itu. Tidak bisa dilogikakan. Banyak